menyaksikan CNN Indonesia Go Mudik Update bersama saya Ayu Rahmawati. Sebanyak 459.000 kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek pada periode 11 sampai dengan 13 Maret atau masa mudik Lebaran 2026. Jumlah ini diperkirakan terus meningkat mengingat puncak arus mudik gelombang pertama diprediksi terjadi pada akhir pekan ini. Meski telah memasuki puncak mudik gelombang pertama, pada Sabtu sore situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek arah Jawa Barat dan Jawa Tengah masih terpantau ramai lancar. Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menyebut jumlah kendaraan yang melintas dari arah Jakarta tercatat sebanyak 3.300 unit per jam. Dengan begitu, kendaraan masih bisa melaju tanpa hambatan. Berdasarkan data Jasa Marga, sepanjang Rabu hingga Jumat, 108.000 kendaraan menuju Trans Jawa via gerbang tol Cikampek Utama, sedangkan 93.000 kendaraan lainnya menuju Bandung via gerbang tol Kalihurip Utama. Kita langsung bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Dama Hardika Utama di Tol Cipularang, Purwakarta. Saya akan langsung menyapa, selamat malam. Dika, kalau saya lihat di belakang Anda sepertinya cukup lancar begitu ya arus lalu lintasnya. Nah, apakah Anda melihat ada peningkatan kendaraan yang signifikan di malam minggu ini? Ya, selamat malam minggu, Ayu. Kalau kita melihat pantauan arus lalu lintas di ruas tol Cikampek, memang ada peningkatan secara jumlah kendaraan yang melintas dari arah Jakarta untuk menuju ke arah Jawa. Atau dia tetapi apakah signifikan atau tidak? Tampaknya dapat terlalu signifikan, padahal sebelumnya puncak mudik gelombang pertama ini terjadi pada hari ini, yaitu tanggal 14 dan juga besok tanggal 15 Maret 2030. Seperti disampaikan sebelumnya, rata-rata kendaraan yang kita setiap jam. Itu artinya meskipun ada peningkatan dibandingkan dengan hari-hari normal, tetapi belum diperlukan rekayasa atau skema kontraflow seperti yang sudah disiapkan sepanjang hari ini. Artinya belum mencapai kendaraan, karena jika sudah mencapai 5.500 kendaraan per jamnya, maka akan dibuka satu lajur. Jika masih macet juga, maka akan dibuka dua lajur. Dan jika sudah ada 7.400 kendaraan dalam satu jam, maka akan dibuka tiga lajur. Tapi kalau tidak ada 8.000 kendaraan dalam satu jam di ruas tol Cikampek atau di Jawa, maka akan diberikan sistem one way atau sistem satu arah nasional mulai dari kilometer 70 sampai dengan gerbang tol Solo di 421. Tetapi memang hari ini belum terlihat adanya peningkatan yang signifikan. Tapi kita belum tahu bagaimana nanti malam hari ya, karena kalau kita melihat, Ayu, tren dalam beberapa hari terakhir sejak H-10 di ruas tol Cikampek ini menurut data dari Jasa Marga, peningkatannya terjadi pada malam hari. Itu artinya banyak pemudik yang memilih berangkat pada malam hari. Kalau kita melihat datanya nih, presentasinya itu meningkat di tol MBZ misalnya sebanyak 60,3 dibandingkan dengan pada malam hari. Itu artinya pemudik memilih waktu berangkat malam hari karena menghindari macet, untuk menghindari panas, dan tentu juga agar suara tadi mengganggu logistik yang dijalankan. Tetapi memang berangkat malam hari ini meskipun banyak kelebihannya, tetapi juga ada faktor-faktor risiko yang perlu diwaspadai. Karena pada umumnya jam biologi manusia itu pada malam hari kan sudah memasuki fase tidur. Artinya harus dipersiapkan secara fisik dengan sangat matang, sudah tidur 6-7 jam, tidak meminum obat yang memicu ngantuk, kemudian jika kita ngantuk maka menuju ke rest area di saat ini, yaitu di rest area kilometer 2 atau 2 misalkan jika yang Bandung, atau ada rest area di ruas tol Cikampek yang menjadi favorit bagi para pengendara. Nah, tipsnya nih dari kepolisian ataupun juga dari Jasa Marga ataupun juga dari banyak pengamat safety driving, berkendara 2 jam membutuhkan waktu istirahat setidaknya 30 menit. Jadi kalau Anda sudah menunggu ini selama 2 jam bahkan lebih, maka Anda harus menepi dan beristirahat 30 menit sampai dengan 1 jam. Dan ini akan merecharge lagi energi untuk melanjutkan perjalanan sampai ke kampung halaman. Dan kalau kita bicara apakah besok akan terjadi lagi peningkatan arus mudik atau padatan arus lalu lintas di ruas tol Cikampek? Bisa jadi, karena memang prediksi sebelumnya
akan terjadi pada tanggal 14 dan juga 15, serta sudah dipilih pada tanggal 14 dan juga 19. Jasa Marga mencatat ada 3,5 juta kendaraan Ayu yang akan meninggalkan Jabodetabek, dan lebih dari 50% diantaranya adalah mereka pemudik yang akan menuju kampung halaman di Jawa Tengah ataupun di Jawa Barat. Kalau Ayu kira-kira pulang kampungnya kemana dan kapan nih? Wah, kalau saya sepertinya pas pulang kampung tetap menemani pemirsa setia CNN Indonesia. Terima kasih banyak Dika, tetap semangat kerjanya sampai setelah Lebaran nanti ya. Semoga informasi bermanfaat bagi pemirsa dan terima kasih juga atas rangkuman tips dan triknya. Mahardika Utama, koresponden CNN Indonesia langsung dari Jawa Barat. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Demikian Gomudik Update kali ini, saya Ayu Rahmawati. Terima kasih, sampai jumpa.